Yes, halo teman-teman Norkid semuanya, kembali hadir. Gokil, gimana kabarnya teman-teman Norkid semuanya? Mudah-mudahan sehat semua. Dan buat teman-teman Norkid yang lagi kena masalah, mudah-mudahan masalah cepat selesai, tetap semangat. Dan yang lagi aman-aman aja nih, gua nggak bosen-bosen untuk ngucapin atau ngingetin selalu bersyukur dan tetap rayakan hidup kalian. Gokil. Pada kesempatan ini mengutarakan apapun, gue seneng banget. Karena gue kedatangan satu narasumber yang spesial. Gokil. Kalian pasti udah banyak yang tahu lah kalau udah ngeliat muka-muka ini nih. Tapi kan tak kenal maka tak sayang. Oh iya. Jadi teman-teman, kali ini gue akan banyak ngebahas seputar dunia perfutsalan khususnya di Jakarta Utara ya. Tapi karena gue bukan futsal banget, atau bukan anak futsal atau pokoknya gue nggak berkecimpung deh. Makanya kita dengar langsung dari beliau-beliau ini. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Coach? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baru pulang mudik apa nggak mudik? Nggak mudik, di sini aja udah. Ya, satunya nih udah ganteng banget. Iya. Manis dong. Assalamualaikum. Sehat mah. Alhamdulillah. Jadi Coach namanya siapa nih Coach? Coach Dian. Coach Dian. Iya. Coach Dian sapa dulu dong anak Norkid. Halo Norkids. Dapat salam nih dari Coach Dian. Hai. Tonton ya. Kalau Bang Namanya Hoirun Hayir. Hoirun Hayir. Masya Allah. Dipanggilnya II. Panggilnya II. Iya. Aduh. Namanya Arab banget ya. Arab. Makanya mukanya agak bewok gitu. Masya Allah. Tadi mah nyebutnya Aki ya. Iya. Assalamualaikum Aki. Jadi Coach Dian aktif di dunia futsal ya? Aktif. Sebagai coach, apa dulu pernah main? Pernah main dulu makanya berani jadi coach karena pernah bermain dulu gitu dari liga amatir sampai liga pro. Makanya biasanya kalau jadi coach gitu ya, iya, harus punya pengalaman yang bagus. Harus. Jadi pengalaman saya gini, kalau saya berani ngambil coach gitu atau pengen melatih, paling nggak saya merasakan dulu yang enak atau tidak enaknya gitu. Sadap. Kalau Bang I sama coach juga. Enggak. Pemain pro ya. Pemain pro. Bukan pemain yang lain ya. Emang ada lagi ya? Ada. Bola kan. Sekarang aktif di klub mana ya Bang I? Sekarang lagi di Pelindo. IPC Pelindo. Tim utamanya. Iya. Yo, satu kehormatan nih. IPC Pelindo tuh kalau yang belum tahu kayak tahu semua ya. Tahu itu. Asli Priuk ya. Asli Itu perusahaan pelabuhan Indonesia ya. Tapi aware sama futsal. Bola aware nggak sih dia? Aware juga ada juga. Ada ya. Ya respect lah buat Pelindo. Nah, gue mau mulai dari Coach Dian. Yes, ya. Lo bilang mantan pemain. Sekarang coach. Gue mau tahu mulai dari mana sih ke futsal itu? Apa dulu dari zaman sekolah atau memang dari kecil udah tahu tuh lu bisa main futsal, pemain bola gitu? Oke. Kalau dulu dari kecil ya awalnya iseng-iseng aja. Biasalah anak-anak di utara main bola plastik lah. Bola plastik. Gila. Nah, di dalam gang. Iya, di dalam gang kejebur ya kan. Gawangnya pakai sendal. Aduh, bener banget. Terus setelah itu baru diarahin sama orang tua, masuklah SSB. Oh, masuk SSB. SSB. SSB mana, Bang? Indonesia Muda. Indonesia Muda. Iya. Empu. Ternyata nih Coach Dadang ya. Iya, Coach Dadang. Terus baru setelah lapangan besar kita mentok nih di utara, kita nggak ada biaya nih, kita kerja dong.
Pada saat itu ya masih bayar ya? Masih bayar. Masalah sekarang udah gratis. Iya, gratis sekarang. Berarti Coach ini awalnya main sepak bola. Sepak ya? bola. Main sepak bola dari usia berapa tuh masuk sekolah bola? Yang 4 SD dari 4 SD. kelas 4 SD sampai U15 ya lumayan lah dapat prestasi. Wih, dapet. Pemain terbaik se-Jakarta Aduh. Utara. Gue nggak salah pilih. Iya. PC ya kan. Yang satu pernah jadi pemain terbaik se-Jakarta Utara. Gokil. Ini harus diekspor. Sayang lu cari di mana lu ya? Tinggal asli Priok. Asli Priok Tinggal di Papanggo. Papanggo Pul. Ini bukti kalau Priok ini udah nggak ada kriminal. Enggak ada. Salah satunya Iya. kejadian ini. Ya. Terbaik di Jakarta Utara, mana mungkin kriminal? Iya. Jelas dong. Lanjut Sebenarnya ke masuk ke futsal tuh gimana? Setelah tadi bilang Iya. mentok gitu kan? Di Mentok bola. sepak bola, kerja sempat vakum dulu. Oh, kerja dulu. Kerja dulu. Tapi vakum. Vakum. Setelah pengen terjun di sepak bola udah nggak sanggup nih fisik. Fisik ya. Iya, fisik kita udah nggak sanggup. Baru lari kita ke futsal. Itu lari dari kerjaan. Dari putus. Oke. Putus. Nggak lari gitu. Ya, udahan. Udahan kita. Oke. Putus baru kita ke futsal, kita pelajarin. Awal sih dari teman ngajak, kita seleksi nih di JCT Liga Amatir. Oke, itu diseleksi ya. Mas? Seleksi JCT, tadinya 2 orang ini nih, sahabat saya nih, awalnya nemenin. Oke. Nemenin tiba-tiba mereka berdua nggak kepilih, gitu. Jadi saya yang dikabarin, di calling. Jadi tangting-tung lah, mau lanjut kerja apa ke futsal nih? Berat ya. Iya. Karena JCT. JCT. Kita tahu. Iya. Pesan gitu ya. Dia masuk pelabuhan juga. Iya, pelabuhan sama Akhirnya milih futsal. pilihan yang tepat. Iya. Sampai sekarang udah punya anak kan? Udah punya anak 2, Bini. Bini 1. Alhamdulillah. Iya, Nyeletuk aja, masuk ke JCT Liga Amatir. Liga Amatir 2000. Musuhnya Iya, Pelindo. musuh bebuyutan pokoknya itu bisa dibilang. Ini cerita kalau setiap mau main. Oke. Dulu pas Liga Pro-nya tuh, kita dirapatin nih semua pemain. Iya. Pokoknya gimana caranya jangan sampai kalah sama IPC gitu. Dulu setelah menang, ya tahulah pemain-pemain mantan, sorry bang, ya tahulah udah sok kontrol, udah. Itu tahun berapa, Coach? Itu 2011. 2009. Iya, Liga Amatir 2010. Udah lama sekali ya. Iya. Sempat JCT. Kalau Bang I ini, Iya. Bang I sama langsung dari bola dulu terus ke futsal apa memang dari kecil udah futsal banget? Kalau mulainya bener-bener mau main bola itu SMP sih. Oh, mulai SMP, ya? SMP. Telat nih ya? Kecilnya udah main di gang-gangan aja gitu. Oh gitu. Tapi itu udah futsal Bang? Apa Wah, bola? belum nggak tahu bisa disebut putih ya, jalanan lah. Oke. Bola-bola jalanan aja salah-salahan, nggak terlalu dituin. Tinggal di mana? Di Kalibaru. Oh, anak Kalibaru. Kalibaru. Gokil ya, pesisirnya sih. Iya, ini anak pantai. Pantesan main futsalnya jago. Pesisirnya. Selain jago manis juga sih. Iya. Jago dan manis. Bisa Emang manis sih. manis. Ntar gue jilat tak lah. Bahaya nih. Lanjut Bang I. Iya, dari Lalu SMP berangkat itu. dari futsal jalanan berarti. Iya, kayak main-main gitu aja. Terus ada kawan gue lah satu, mungkin gara-gara ngeliat gue Oke. sekolah, itu kawan sekolah, dia sampai modalin gue, lu beli sepatu nih katanya. Iya. Baru gue disuruh SSB gitu. Masuk SSB juga. SSB. SSB di mana? Di netral yang latihan di kuburan. Oh, netral. Gokil tuh, respect banget tuh mas Iya. bola itu. Anjir. Dia nggak memandang apa tempat apapun. Iya, lokasi. Dengan keterbatasan dia banyak munculin di itu tuh netral. Salah satunya Bang ini ya. Iya, netral. Dari netral gua latihan 2 kali atau 3 kali latihan. Ada pelatih almarhum Bang Matum. Bang Matum. Iya, almarhum tuh. Oh, terima Dia kasih. langsung nyuruh gua seleksi Persitara buat suratin U17. U17 di tahun Tahun berapa lupa itu tuh. 2000 berapa tuh? 12-an ya? Enggak. 2000 16, 17. iya 12 terlalu. 14 kali, 14 15 lah ya. ya, nggak tahu gua kurang ini. Di umur segitu. Nggak lama kan yang kasus PSSI dibekuk tuh. Oh. Nah, iya, itu. gitu ya. Iya, tahun segitu. Bener-bener. Nah, itu masuk seleksi. Seleksi gue udah lolos, tapi PSSI dibekuk, akhirnya nggak jadi. Aduh, apes banget. Apes kan, ke lapangan gede apes ya, gue balik lagi ya.
Balik Nasib. Lu seleksi di support sama coach almarhum tadi. Iya, sama Bang Mata mau Kaida ya dulu kan. Kaida, Iya. oke. Ya udah gitu. Akhirnya pelatih Persitara itu Coach Eko kan. Coach Eko langsung dia ajak gua, udah lu di futsal aja yuk. Nah itu baru IMJCT ikut. Baru Tapi situ. gue mau tanya, itu motivasi lu dulu udah tahu kalau Persitara tuh klub gede atau lu hanya memang ngikutin aja gitu diarahin? Bukan Atau kayak memang bang, udah- bukan kayak Oh, KNJ. gue tahu jadi. KNJ kali banget. Iya. Oke, siap. Dulu sering nonton kalau Persitara. Jadi memang lu tuh waktu dapet tawaran itu memang udah kayak seneng ya? Iya. Memang lu punya motivasi tersendiri ya di Iya, Persitara betul. ya? Jadi pemainnya Jadi ya? pemainnya. Tapi sayang pas lagi kasus. Lagi kasus yang dualisme itu tuh LPI, IPL ya, Iya. sama ISL dia itu. Gue baru tau juga ya. Gokil II. Lu kelahiran tahun berapa? Bu? 98. Oh 98, berarti lulusan 2015 ya sekolah ya? Apa 14? 16, 16. 7 tahun gue SD. Umur 7 gitu. Gue Kagak, pas enggak. 6 Naik terus. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah lanjut, setelah lu gak jadi ke Persitara, sempet ada perasaan kecewa atau tetap gas terus gitu kan? Nanggung. Kalau gue gas terus aja udah jalanin aja yang ada gitu. Jadi langsung sekarang kan ada tawaran langsung di saat itu. Langsung sama Coach Eko nya kan. Nggak tahu dia karena mungkin lihat gua gimana gitu. Ayo lu ke futsal aja mau gue yuk kayak gitu. Oh berarti dari situ? Dari situ Belum langsung sempet ya? belum masuk sempat ke sepak ya? bola belum wow banget lah gitu. Langsung tawarin IMJCT Liga AFI tuh. Liga AFI, oke. Dari situ baru lu mulai bener-bener eksis ya? Iya, dari situ lah baru seleksinya sih ya abis dari Porprov lah. Porprov Jakarta Utara itu. Tahun berapa? 2015 itu. 2015 Porprov. Itu bawa nama Dua sekolah SMA. apa bawa nama negara? Jakarta Utara yang gue bawa. Oh langsung bawa nama Jakarta Utara. Jakarta Utara. Berhasil dapat juara. Medali emas. Oke, serius lu? Ini serius. Pas Lu tender. ceritain pengalamannya gimana tuh? Seru itu. Asli dah juang bareng sama anak-anak SMA yang jago-jago lah pada zamannya lah itulah. So gue lihat di turnamen antar SMA itu jadi orang lah yang jago-jago gitu. Oh dicomotin? Iya, kayak dicomotin. Iya. Diadain seleksi, yang kepilih akhirnya sekitaran 12 orang lah. Dari SMA Jakarta? Iya, dari SMA SMA. doang apa ada SMK-nya tuh? Ya SMA SMK lah. Lu sendiri alumni SMA mana? Man 5 gua. Man 5 tuh yang di Celincing. Iya, Marunda daerah Marunda Baru. Iya, namanya udah Arab. ya. Iya. Sekolahnya madrasah. Mau kelakuan nggak begitu. Enggak lah ya. Iya, nah, bercanda aja. Canda, serius ya apa? Dicomotin 12 orang. Iya. Langsung lu ketemu tuh. Ketemu 12 orang main lah. Ya akhirnya sebenarnya bukan itu perjalanan kalau pertandingan mulus ya, menang mulu, bahkan menang gede mulu di antara Jakarta yang lain kan. Oke. Jakarta Pusat dikalahin sama anak-anak 6-1 apa 5-1. 6-1? Iya. Jauh sekarang. Lagi jago-jago banget itu anak-anak. Lagi cuy. Itu futsal tapi ya? Futsal. Futsal ya. Oke, itu main di mana? Di Tifosi mainnya. Tifosi. Waktu itu tuan rumah Jakarta Timur. Tuan rumah Jakarta Timur. Iya. Ada sistem tuan rumah juga. Ada kan karena pekan olahraga kan? Iya, Iya. Enggak, karena itu pekan olahraga. Kan olahraga. Jadi kalau pekan olahraga itu emang ada kota yang menyediakan jadi tuan rumah. Tapi itu lingkupnya cuma di Jakarta doang, di PI Jakarta. Kalau di tempat-tempat lain namanya Porda lah. Kayak gitu. Porda. Iya, karena kita provinsi jadi Porprov. Iya. Gue sih kurang itu ya, maksudnya Hmm. kurang hatam lah ya Iya. kalau dunia gitu. Iya, iya. Coach nih ya kan. Nah, kalau ngelihat itu coach, menurutnya gimana coach? Tentang futsal, dia pernah jadi medali nih coach. Apa sekarang lu coachnya dia apa gimana? Ya sekarang sih coach ya, cuman untuk dia berjuang sampai dapat medali itu gak ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan. Iya, gak ikut-ikutan dalam arti dia ada lah sosok ya, pelatih juga atau yang menyupport dia lah. Belum Cuman main. belum siapa itu? Enggak, dia belum ini. Belum megang. Belum jadi pelatih benar-benar. Iya, masih main. otodidak. Masih main. Otodidak. Main tapi kadang-kadang Iya, ngelatih, dikit-dikit. kadang-kadang Megang tim. Om Dian megang karena dia senior aja Ya, gitu biasanya. berawal dari situ. Belum benar jadi pelatih. Enggak. Itu Waktu itu waktu lu ngikut itu semuanya murni dari Jakarta Utara nih. Murni. Maksudnya supportnya biar Iya. segala macam gitu. Ada Iya. nggak sih keluh kesal lu gitu atau Waduh. pengalaman gitu kan? Kalau juara-juara dong ya biasa. Iya. Biasa.
Ya karena keresahan itu ketutup sama medali emas itu. Keresahan itu tertutup. Sama medali emas itu. Berarti ada. Banyak. Aduh. Boleh lah cerita tuh. Ya gimana ya? Sekelas Porprov gitu. Porprov DKI Jakarta. Kan gue wakilin Utara. Tapi pakaian jersey tanding yang dipakai itu jersinya Persitara. Iya, jersey bekas. Punya Persitara. Sama iya, sama jersey kayak beli-beli di Tanah Abang gitu. Oh, yang beli lusinan. Iya, yang lusinan. Gitu, ya. Kayak yang dipakai RT6 gitu ya. Bukan main. Iya, gitu. 2015 harusnya udah modern ya. Udah parah, udah banyak aparel, udah segala macam gitu. Makanya Lu apa? Bisa kayak gitu tuh menurut lu gimana ya? ya pengurusannya lah. Ya masa manajemen masalah jersey aja buat bertanding nggak bisa kan? Kayak gitu. Bahkan dapat bonus itu bukan dari manajemen kok, dapat bonus dari KONI. Dari mana? Dari KONI. KONI DKI Jakarta, KONI Jakarta Utara yang di Gelanggang situ. Malah dapetnya dari dia Iya. ya. Jadi gue datang ke kantor KONI, gue cuma ngangkat medali gue, langsung dikasih sama dia suruh tanda tangan. Gak banyak ngomong. Kalau KONI, Dari apa pemerintahnya malah nggak dapet ya? iya KONI kan pemerintah dong. KONI kan organisasi pemerintah. Kan maksudnya yang berkecimpung. Nah, sama. dari manajemennya itu. Iya. Kayak dulu dia sekalian nama bola kan Pengcap lah dulu. Pencap. Iya, Pengcap Jakarta Utaranya kayak gitu doang. Supportnya cuman ya gimana layaknya Porprov, itu juga emang dikasih sama pas di wali kota kan. Buat kita apel apa segala macam kayak gitu. Apresiasinya malah dari KONI. Malah dari KONI. Emang karena itu juga gue tahu dari temen gue yang atlet juga. Angkat aja medali lu di KONI, lu dapat bonus di situ kayak gitu. Itu pun dibocorin dulu ya. Bocorin gue baru tahu. Kirain gue dia jemput bola. Kagak. Maksudnya gue juara, bendera yang KONI Utara naik ya kan, ditarik-tarik gitu kan. Gue naik ke podium pakai medali. Gue ngomong udah gini aja. Aduh. Aduh sayang. Kaps menurut gimana tuh fenomena kayak gitu? Aduh. Biasanya pelatih ini lebih apa ya? Lebih tahu lah ya. Lebih banyak ngalamin juga Iya. biasanya. Karena Iya. pelatih tuh biasanya yang paling sering ngobrol ke urusan itunya ya. Kalau pemain kan biasanya terima beres Iya. lah ya. Sama-sama pernah kejadian saya juga kayak gitu juga pernah di futsal. Di futsal juga. Iya pernah. Pas Linus itu. Pas Linus. Liga Nusantara kita juara tuh. Kita mewakilin DKI. Oh lu justru lebih dari utara. Iya pernah Langsung ngerasain. wakilin DKI. Iya pernah sama. Jadi kita bingung. Kita bingungnya dalam arti mau ke siapa nih kita nih? Minta support lah gitu. Kan kita ini bawa nama DKI gitu. Oke. Sampai ya akhirnya untungnya apa? Kita adalah support malah dari satu perusahaan dan bos-bos nih. Ini malah dari pihak swasta. Iya, swasta. Orangan ya. Iya. Oke. Enggak, gue mau tanya dulu deh. Lu bisa sampai wakilin DKI itu perjalanannya seperti apa tuh? Iya. Awalnya kita regional dulu Jakarta Utara. Kita diadu lah. Oke. Diadu. Nah, kita finalis nih. Di Jakarta Utara. Jakarta Utara kita finalis. Wakilin dong. Oke, pasti. Kita berangkat nih. Terus kita diadu se-DKI. Menang lagi. Juara. Kita finalis lagi. Finalis Ketemunya lagi. sama Utara juga. Jadi finalisnya Utara. Iya, finalisnya Utara. Utara mendominasi. Iya. Langsung wakilin DKI. Wakilin DKI Ternyata tidak ada support juga. tidak ada. Padahal itu acara resmi. Acara resmi jelas kan jenjangnya sampai Liga Pro itu. Sampai Liga Pro. Liga profesional itu. Kayak ini Liga 2-nya bola lah. Iya, Liga 2-nya, gitu, iya. Liga 2-nya bola. Kita lagi naik promosi Iya. Liga Pro ya. Orang kelar apa ya? Selesai kita dapat kayak finalis kita sampai ada juara gitu. Kita nggak ada hadiah. Itu yang tahun selanjutnya ya, Om? Iya tahun selanjutnya itu nggak ada hadiah. Nggak ada hadiah. Nggak ada hadiah. Jadi kita bingung juga. Gue baru tahu. Kita juara seharusnya kan paling nggak ada apresiasi lah buat Iya. teman-teman lah. Soalnya kan kalau lihat bola ya, Hmm. wali kota kita yang sekarang, wali kota sebelumnya pun ya, Iya. power sekali ya sepak Iya, bola ya. sama kan? bola. Mungkin karena namanya Persitara kali ya. Ya, mungkin Iya, bisa. ada wadah lah. Ada. Tapi kan seharusnya adil dong. Harus Karena kan bola itu olahraga, futsal olahraga, dan olahraganya serupa loh. Iya. Walaupun nggak sama, maksudnya serupa, Serupa. ya. Kenapa perlakuannya nggak sama? Iya beda. Sampai wakilin DKI aja lu nggak disupport. Nggak disupport. Lu pakai jersey RT berapa? Enggak sih kalau untuk masalah yang
disupport itu sama dari bosnya itu diusahain Pribadi lah. pribadi itu diusahain sampai Oh, pesen nasi. iya enggak ini Jersey pakai Tanah jersey Tanah Abang iya mah parah banget der aduh Tim medali emas. Nah, menurut lu gimana tuh? Itu apa sih pandangan lu atau tebakan lu masalahnya di mana, Coach? Umumnya enggak, oh kita terang-terangnya. iya jadi ya nggak tahu nih ya yang di atas sana pura-pura tutup mata atau nggak ngelihat gimana untuk prestasi adik-adik kita lah yang di lapangan gitu kan apalagi mereka tahu sendiri perjuangannya di futsal Iya tuh. nggak kenal capek dibanding lawan besar bukan kita apa ya di futsal yang benar-benar segala macem lah di situ lah kejadian benturan mereka cuek mereka bakal ngelakuin apapun ya demi nama kotanya gitu tiba-tiba nggak ada support jadi gimana kasihan untuk adik-adik kita selanjutnya gitu Iya lah, bener Nah, lah. Itu tahun berapa, Coach? itu 2000 berapa sih kita yang 2 kali yang di Mai Futsal tuh 16, 17. Pokoknya di pokoknya 17, 18, 19. iya kita final 16, 17, 18. iya baru-baru 17, 18, 19 sampai ada pernah wakilin nih satu pernah kita final juara saking bingungnya nggak ada hadiah ya kita bingung ya kita jual aja tuh nama slot itu tim buat ke pemain wah hadiahnya tuh kita bagiin ke pemain gitu Iya, sampai ngelakuin. iya ngelakuin jadi kita mau berkorban lebih kasihan nih kita nggak punya peluru gitu pernah kejadian yang pas Linus juga kita wakilin di Purwokerto sampai pernah bos bilang besok kita mau makan apa nih anak-anak duit habis oh. Ya kita sebagai pelatih ya pusing mau gimana anak orang nggak makan tanggung jawab gimana ya kan Bisa ya, nggak habis pikir gue sampai kayak gitu. Tapi enggak, lu sendiri udah mencoba atau berusaha ngadu atau mengajukan atau ngikutin alur yang sebenarnya gitu kan kalau mau ngapa-ngapain di tingkat itu tuh pemerintah ngebuka pintunya lewat mana Iya. udah pernah belum ikut. jadi pas begitu juara kita nggak ada yang ngarahin maksudnya kita udah perwakilan nih kita nih Yang dari utara. iya dari utara nih kita Ke Jakarta. DKI dulu Oh, iya, DKI dulu. begitu juara kan harusnya ada yang ngarahin dong nih nanti tim ini kalau butuh apa segala macem nih ke arahnya ke sini buat biar ada support kan seperti itu ya ini cuek aja Udah juara udah. juara ya udah kelar jadi benar-benar berantakan jadi Harusnya yang Tapi lebih lu bertanggung jawab. lihat daerah lain kayak gitu nggak sih? waduh belum tahu juga Maksudnya pernah nggak ada kejadian misalnya bukan utara yang wakilin DKI-nya gitu, pusat apa timur? Belum ada Jakarta lain yang Yang wakilin belum ada baru Utara utara, mulu. kita Utara mulu. kita 4 tahun termasuk 4 tahun nih 4 tahun finalis. 4 tahun finalis utara loh Ada apa ya? Nggak mungkin dong. Maksudnya pemerintah pusat gitu, Pemprov ya, Iya. DKI sentimen mau utara nggak mungkin ya. Bukan alasan itu Iya, lah bukan lah. Gue percaya nggak kayak gitu ya. enggak Tapi 4 tahun berturut-turut nggak disupport. enggak disupport Padahal federasinya ada ya. ada federasi ada jelas ya sekarang saya pengen terjun nih kalau nggak jelas kayak ada pengurusannya saya buat apa gitu kasihan dong saya megang tapi untuk adik-adik saya nih nanti gimana kemana gitu kasihan makanya ada saya berani terjun sampai saya sekolah ngambil kursus ya buat adik-adik Oh, lu sekarang udah bisa. udah lisensi enggak nasional aja kalau AFC nanti saya terbang-terbangan Karena anak gue ada Iya. lah, ya kan. iya Coach Jangan. Dian. jangan Mahal tuh. enggak gitu ya Oh, iya, maaf. udah tenang Oh. bisa lah Tapi setelah itu, maksudnya lu pernah kritik gak atau protes setelah kejadian kayak gitu? Apa lu udah kecewa, diem, sebenarnya sih pengen kritik cuman ke siapa gitu bingung kan? iya Ada jalurnya. nah berhubung ada nih abang nih podcast seperti ini ya saya mudah-mudahan nyampe gitu Nanti suara saya gitu kita tag Pak Iya. Hari Tano ya. Iya, Pak Hari. Federasi yang sekarang ya. iya Ya cobalah mudah-mudahan temen-temen nih nggak di utara doang Iya, lah ya. seluruh. Tapi kebetulan karena utara Nah. berkontribusi banyak Iya. sampai wakilin DKI 4 kali berturut-turut 4 ya. kali berturut-turut Ternyata supportnya kurang ya. iya Bahkan mereka aja bingung gitu kan untuk kemana Iya. gitu kan. Nggak tahu lah di sini ada AFP apa enggak kita nggak tahu.
Iya. Emang nggak ada beneran? Nggak ada, karena kalau di kota-kota lain ada AFP-nya. Kenapa saya bilang ada? Ya karena ada programnya gitu yang lain-lain. Ada lomba-lomba antara AFP lah atau apa. Di utara nggak ada. Di utara nggak ada. Kayak di utara nggak, bukan ada, mungkin cuma nggak kelihatan kali ya. Ada, pernah denger Sebelah mana? Sempet pernah denger yang apa sih, Api kalau nggak salah itu. Api. Iya, pernah denger itu saya. Saya sih nggak diundang, tahun berapa ya, belum lama lah. Cuma setelah selesai, ya nggak ada lagi gitu tujuannya. Disayangkan kalau menurut saya. Padahal kalau lihat bolanya ya, Iya. kalau bolanya terstruktur banget ya. Iya, Kalau iya. lihat bolanya di utara, tapi minimal alur itu ada. Orang nggak bakal bingung ya kalau di bola, kalau mau ngapa-ngapain tuh nggak bakal bingung. Iya. Lu kesini, lu kesini. Ini kalau di futsal tuh buta. Iya, buta. Kita bener-bener, ya kita yang nyari. Oke, bisa kayak gitu. Pribadi lah bang kalau futsal biasa. Pribadi. Iya, kayak bos-bos pribadi aja. Apa memang udah kayak hukumnya kayak gitu kan ya? Kurang tahu. Di Liga Pro-nya pun menurut gue juga kayaknya banyak yang pribadi tuh ya. Iya, bahkan sampai Liga Pro mungkin juga pribadi. Banyak pribadian ya. Kecuali ada kayak perusahaan apa gitu. Kurang paham juga sih. Kayak pemain pelatih kan cuman peran sebenarnya ngejalanin di lapangan doang. Beda tugas lah itu. Beda tugas itu harus. Beda tugas. Ya kayak Coach Dian ngomong kayak gini juga, ya sama saya juga sih kan, karena di utara ini apa ya, prestasinya gila lah di Liga Iya. Nusantara itu. Ya 4 tahun bayanginnya 4 kali berturut-turut gitu. Dan di DKI-nya dapat Cinaus juga. Iya, tahun pertama yang DKI kita langsung ngomong nggak usah Iya, regional ya. iya. Ewako juara 2 bareng nih Iya, saya. bareng. Terus setahun selanjutnya lagi Ewako lagi juara 1. Juara satu. Yang akhirnya yang tahun selanjutnya itu timnya dijual. Kita nggak ngelanjutin untuk ke 8 besar, tapi saya tetap melanjutin sama tim yang ngebeli itu. Oke. Ya, Iya, tim apa itu? The King halus. The King. halus. Yang sampai sekarang jadi timnya halus tuh. Iya, betul. Halus FC, ya. Sampai sekarang. Terus juga selanjutnya itu Devina FC, Devina PBM. Devina PBM. Karena Oke. PBM juga ikut support loh. Devina PBM itu dapat juara 1 DKI dan juara 3 nasional. Selanjutnya Itu prestasi. iya. Ya, kita kan Sih utara loh. Kalau di bola itu mungkin udah Ah. Udah bawa mobil gua bang. Iya, gila. gila anjay. Itu Ada lagi tahun selanjutnya Misya FC. bisa FC Iya, juga. Utara juara lagi di DKI. Cuman akhirnya itu nggak nerus, nggak kejual, nggak nerus juga. Ya karena apa? Kita kurang support. 4 tahun berturut-turut dari utara nih loh. Kalau digabung 5 lah sama BTB ya. Iya juga 5. 5 BTB, BTB. itu yang pertama dia itu. Nah, coach menurut lu bentuk support apa sih yang kalian butuhkan atau tim butuhkan Jadi untuk terus bisa Iya. meroket gitu coach? ya harusnya supportnya ya yang kayak tadi saya bilang, begitu ada acara siapa pemenangnya, seharusnya di situ udah ada kayak pengurusnya. Oke. Diarahin. Nih loh, jangan sampai ya syukur-syukur jangan sampai uang pribadi lah. Oke, berarti wadahnya. Iya kan kita udah bawa nama DKI. Iya, kita bawa nama DKI. Jadi harus diarahin, jangan oh ini tim ini juara, selesai. Jadi tahu-taunya jadwal aja, tahu jadwal tanding gitu. Jadi kasihan kelabakan gitu manajemen yang ada di tim itu. Wadah. Lalu apalagi coach supportnya nih yang paling kalian butuhkan gitu kan ketika memang mau terus lanjut gitu kan. Ngomong aja malu-malu dia bilang dana. Iya dana itu Sama support di dana support. Nah, itu Tenang. jangan kan futsal ya. Iya. Semua juga butuh. Pelihara kambingnya butuh dana. Nah, Enggak soalnya kan di dana yang untuk futsal ini kan jelas gitu. Jadi jelas tujuannya dia tuh jelas dia bawa nama apa. Oke. Kayak DKI. Ya kan dia bawa nama DKI sampai di mana gitu. Biasanya kalau dana itu paling gede alokasinya untuk apa sih coach? Dana itu pas kita kemarin pas Linus ke Purwokerto itu ya. Oh iya, transport Iya penginapan. Itu tiap hari penginapan, ya mau makan. makan.
Bilang justru begitu malah Kayak kayak apa nomor? pokok, Iya, ya. kebutuhan kayak pokok. uang main apa gimana kan cuman ya pas tanding aja dibayar. Masih di luar apa kefutsalannya Iya, ya. kefutsalan. Belum nanti training. Iya, Iya, gitu. belum safety. Ya sebenarnya sih kalau urutnya. kalau itu kan urusannya manajemen nih ya. Sebenarnya itu urusan manajemen. Cuman saya sebagai pemain sama pelatih nih kayak mau protes ini kok pribadi mulu gitu loh. Kayak dari pengurus utara ini mana kok nggak pernah kelihatan sih. Nggak usah kasih dana dah, kasih say hello aja. Kayak gitu. Halo pemain-pemain yang juara gitu. Enggak dia. Itu pun enggak. Enggak, kita nggak tahu. Bahkan saya aja nggak tahu sampai sekarang ketua AFP Utara itu siapa. Mati kayak mati. Gitu doang. Pura-pura mati. Ya, kayaknya. Emangnya? Emang. Malah gitu. Untungnya di Utara masih banyak lah orang-orang baik, orang-orang yang peduli sama Iya. futsal. Respect banget. Iya, Orang yang masih aware. pribadi ya itu. Kayak dia berani ngeluarin kocek dana pribadinya segala macem. Udah berani kayak gitu. Itu kan udah bagus nih. Kenapa nggak disupport lagi ya kan? Iya. Maksudnya biar pemain yang ngayur. Iyalah. Iya dong. Karena kan jantung bertanya di pemain. Iya. Mereka pun nanti yang udah support tuh kan lama-lama kendor juga ya. Ya. Ketika memang nggak ada support lain gitu kan. Ya mustahil juga ya. Tapi kalau orang-orang ternama di utara pernah nggak sih support? Kayak Ada lah sebagian. influencer utara. Ada kayak gitu ya. Cuman sesaat nggak tetap gitu ya. Kayak dia juga mungkin belum tahu juga sih apa sih di futsal gue feedback ke guanya Iya. apa. Karena kan pada saat itu kan futsal belum seperti sekarang kan. Yang udah media makin ngangkat. Siapa yang pernah support di public figure, Pak influencer? Ada pernah? Maksudnya di utara gitu. Iya yang di utara, yang orang utara. Pernah. ada? Itu yang pas kita Linus dapat support dari Iya. bapaknya siapa? Eca. Bapaknya Pak Andika. Oh, Iya, Pak Pandika. Andika. Iya, Pandika. Gerindra ya? Iya, orang Gerindra. Dia pernah support saya pelatih sampai datang ke sana. Saking nggak ada yang ngarahinnya tuh. Linus ya? Linus. Saking nggak ada yang ngarahinnya tuh. Thank you lah ya Iya. Gerindra. Iya, Gerindra. Khususnya Pak Andika ya. Pak Andika sama Bos Eca tuh. Terima kasih. Oke, dan itu pun juara ya padahal. Juara. Juara. Ya mudah-mudahan lah sekarang kan banyak nih influencer ya di utara ya. Iya, iya. Mudah-mudahan aware lah ya sama kota kita Pak. Iya. Di futsal nih kan prestasinya udah nasional semua, gila. Udah mantap, udah sebenarnya utara nih di futsal udah tempatnya, wadahnya, bibit-bibit nih. Nah, coach gue mau nanya nih kita. Nah. Lu kalau tentang futsal tuh rantai-rantai di arus baunya tuh melek juga nggak sih? Maksudnya perhatiin juga nggak sih? Yang Karena gimana? kan gue banyak tuh perhatiin tuh banyak turnamen yang di antar kampung gitu. Kayak kemarin tuh di Kalibaru. Iya, kalau nggak salah lu baru. juga Iya, juara. iya. Iya kan? Ya ini pemainnya nih. Ya elah Oh, ini kapten. pemainnya. Iya, kaptennya ini. Gokil. Gila. Itu menurut gue fenomena juga bro. Iya. Sekelas apa ya, kita anggaplah itu satu kampung lah ya, Iya. mampu menghadirkan satu wadah untuk turnamen besar menurut gue. Besar banget itu. Turnamen itu mah legenda bang. Udah itu. Turnamen itu. Belumnya emang Piala Wali Kota itu tuh juga Iya, bang. awalnya. Piala Wali Kota Awalnya. Jakarta Utara. Cuma kan karena ini masih berhubungan sama COVID kali. Oke. Mungkin jadi Masih kayak rawan. gitu aja. Iya, jadi liganya. Ya, ya. maksud gua ada ya fenomena itu di utara gitu kan. Kenapa jadi orang sampai nggak nyium ya? Padahal itu kemarin gua juga kan udah ngobrol tuh ya kan. Itu udah sejabodetabek, bahkan katanya ada yang ngomong luar Jabodetabek. Iya, ada. Ada. Dia sampai pemain timnas aja ada. Iya, maksud gua kan udah nggak ada alasan lagi mereka nggak denger gitu. Iya. Iya. Bahkan turnamen itu diisi pemain pro, Ah. mereka sampai kupingnya gitu kan. Nah lu sendiri gimana coach ngeliat itu, atau lu melek banget, apalagi lu kemarin juara coach? Itu kan penting loh menurut gue tuh buat rantai ekosistem futsal nih. Iya, ya jadi kayak turnamen kemarin tuh di Pesisir Cup ya namanya, diganti ya Pesisir Cup itu menurut gue itu bagus sebenarnya. Yang disayangkan kenapa hanya setahun sekali gitu. Iya betul ya, itu aja bulan Ramadan. Iya. Dan kalau bisa sih dirapihin lagi. Dari segi apa Bang? Dari kepengurusan, jadi kayak dari kepanitiaan Oke, yang pertama, federasi, ya terus di lapangan kayak wasit gitu. Wah, iya. Kemarin kan terjadi tuh final tuh ya kan, sempat agak sedikit keras tuh. Kapten. Iya. Aduh kalau saya. Aduh. Aduh, finalnya lawan tuan rumah ya.
tuan rumah. Kalibaro FC. Iya. Lo bawa nama apa? Kongko. Kongko. Area Kongko. Area Kongko. Area Kongko. Bantai ya tuan rumah ya. Udah bantu bang. 3-1. Lumayan lah kan ditonton. Banyak banget itu lagi yang nonton ngebludak itu. Begini bang, kalau di situ emang euforianya lah. Nah itu kan makanya laga final kan sempat ditunda itu. Harusnya kan malam minggu, tapi karena hujan nggak jadi kan. Oke. Diundur jadi segitu. Banyak juga sebenarnya. Padahal itu kayak buat media begini sebenarnya bagus nih, buat kayak ambil di Kalibaru kayak gitu biar makinnya iya. Cakep banget itu bang. Kemarin ngobrol sama Bang Tarjo juga kan, mau ngulik sejarahnya juga lah. Maksudnya gua sampai bilang kayak sayang banget nih kayak kan banyak sekarang media futsal kayak galeri apa bola lop gitu. Sayang lu kalau nggak ngambil ini. Maksudnya itu lu cari dah Liga Ramadan di mana yang penontonnya sebanyak itu. Iya. Iya serius, sayang Dan banget. yang uniknya tuh itu ya, apa namanya pasir. Pasir lagi. Banyak istilah Brazil kan. Liga Brazil. Liga Brazil. Baru Brazil Utara. Nah tadi Coach lu nyinggung wasit Coach. Nah. Ini memang udah bukan rahasia umum sih. Iya benar. Wasit. Fenomena wasit ya. Heeh. Lu nemuin banyak. Banyak. Ya ibaratnya wasit ngelakuin apa nih? Celah apa nih? Ya namanya pelatih gitu kan. Maksudnya ya eksekusi aja. Kalau memang biar nggak terjadi apa-apa, kalau dia memang ngelakuin pelanggaran ya pelanggaran gitu. Nggak usah takut. Ngapain takut? Dan buat apa ada pelatih yang ngelatih habis-habisan gitu, tiba-tiba kok mainnya bisa dibilang tanda kutipnya kita main sama wasit nih kan lemes gitu. Lu pernah apa yang paling menurut lu merugikan banget dari wasit, fenomena wasit? Fenomena wasit Yang menurut lu wah gua dirugiin banget gara-gara wasit. Nggak ada, udah biasa dirugiin. Iya sebenarnya sih ya kalau bisa saking banyak ya kalau bisa ini kan kalau bisa sebenarnya kalau bisa ya netral aja untuk semua wasit deh se-Indonesia. Jangan aneh-aneh, kasihan para pelatih yang udah ngelatih habis-habisan. Dia juga pengen tahu sampai di mana kemampuannya. Iya sih, sama-sama cari makan. Iya. Gua bola doang ya, futsal juga sama. Aduh. Kacau. Gue liat juga videonya tuh finalnya kan sempet agak fresh ya. Iya. Gua bang itu bercanda aja. Oh, itu bercanda. Itu anak-anak biasanya gitu. Jadi beda. Ada janjian Iya, ya? beda tim. Nanti acting Keras, ya di luar tetep nongkrong bareng gitu. Kayak temen-temen semua. Iya. Udah diketahui nih kan, khususnya yang di luar utara ya kan. Ya memang kultur kita dari dulu udah keras lah ya. Iya. Jangankan main bola gitu, ngobrol aja kan. Makanya ada yang bilang anjing bangsa tuh di utara itu bukan bahasa kasar. Itu kayak biasa aja. Cuma di utara lu ngomong gitu bisa sambil senyum. Iya. Makanya ya gak heran sih coach lu bilang di lapangan boleh kita adu jotos, Iya. tapi di luar tetap Di luar nongkrong. korek dong. Kelar acara makan bareng gitu kan. Sambil ketawa-tawa ceng-cengan lah biasa. Ini setahun nih gitu. Ya itu yang bikin Iya. unik juga ya Unik, di olahraga futsal ya kan. Bisa keras segitu kan. Gue yakin juga itu bukan pura-pura di lapangan. Fight anak-anak sama. Cuma kayak bawaan aja. Jadi kalau anak-anak dulu gini. Misalnya kayak saya nih sama Ii. Kita beda tim nih. Ya kita di lapangan nih 20 kali 2 kita baku hantam, nggak ada cerita. Setelah kelar ya udah kita duduk bareng lagi, makan bareng. Tapi gitu. saya yang menang. Iya. Walaupun sekarang jadi itunya ya pemainnya ya coach. Iya, jadi pemain. Berarti coach sekarang aktif di Pelindo juga. Enggak. Ya jadi kalau beda. coach ini ya yang ngajarin saya futsal juga lah gitu. Yang bawa-bawa saya juga sebelum saya bisa ke Pelindo ke tim-tim pro gitu. Ya dari coach Dian juga. Mantap agent juga coach ya. Iya. Agent cuma nggak minta ini. Agent nggak minta fee. Nggak minta fee. Respect. Iya. Yang Tapi ditelepon. Iya. Nggak bercanda. Emang kayak gitu aja. Beneran kayak udah nganggep ini adik gue lah. Iya. Gue bukain jalan nih buat lu. Kayak gitu. Banyak bukan saya doang, ada kayak Irfan, Iya. Maul, Upa, kakak saya. Wih. Itu paketan saya makanya sering dibilang ABK. ABK. Anak buah kodok. Iya. Kan namanya Jen Kodok. Iya kayak gitu. Kodok. Gila. Anak Kayak gitu. Bahkan sampai banyak pemain lah. Kayak ada Nunu, ada siapa lagi banyak. Itu ada yang udah ya tersalurkan, alhamdulillah ada yang kerja, ada yang apa. Sebenarnya juga iya. Iya. Dian ya. Banyak juga bang pemain utara itu yang pantas lah menurut gue ya main di Liga Pro.
kayak misalnya pantas tebar-tebaran di Liga Pro, bahkan sampai ke timnas lah harusnya ada gitu. Tapi karena ya faktor-faktor yang begitulah, mungkin dia di keluarga Lu bau. siapa? Satu pemain. Maul lah, Maul. Maulana. Maulana ya. Pantes banget dia maksudnya main di Liga Pro. Gimana emang kualitasnya gokil sih gitu. Cuman dia ada namanya kayak gitu kan pasti ada pilihan ya bang ya. Dia milih lebih kerja lah daripada ya karena di futsal itu kurang menjanjikan gitu loh. Itu yang dibilang dari bibitnya itu, jadi Iya. kayak ini udah punya skill loh, maksudnya nggak ada yang wadahin gitu, Iya. maksudnya biar sampai di mana nih prestasi anak ini gitu. Berarti pemain timnas tuh yang pernah dari utara baru itu aja ya siapa? Yang alumni IPC juga. Herul, Oh Indra Kape, Indra, Indra kan? iya Indra Kape, Herul Ohorela, Opik, bawa Jelani. Opik, Jelani. Jelani. Lettingan dia aja berarti. Iya, lettingan dia. Setelah itu udah nggak ada. Doain aja saya bang. Iya, ya, amin. Ya Iya, mudah-mudahan lah ya. Yang gak ada yang tahu. iya benar. Walaupun kelakuannya begini. Emang harus sih, belum ada yang hitam di timnas futsal. Iya. Kemarin bening semua. Ada untuk boy. Cuma lebih manis sih. Iya. Parah. Maul. Iya. Gue juga Jago kenal gitu. gua. Main juga yang di Pasir kemarin dia. Harusnya bisa. Iya, bukan dia doang lah. Ada lah Banyak beberapa sebenarnya banyak. utara banyak. Karena nggak ada wadah gitu bang. Emang kalau mau ke timnas tuh gimana sih jalurnya? Gua Harus Liga Pro. Harus Liga Pro. minimal. Minimal harus Liga Ya Pro. kan karena di liganya kita dilihat. Baru nanti dicomot Iya. sama seleksi. Kayak kemarin juaranya Diseleksi lagi. di Pasir, nggak bisa dia langsung bagus nih timnas itu nggak bisa, harus Liga dulu. Oke, ini sih firasat gue nih. Ah, Kayaknya memang utara dibekukan. mudah-mudahan. Biar nggak ada yang ke timnas. Iya iya. Enggak kalau iya makanya bang. Padahal kan itu kayak Linus tadi utara 4 kali. Ada yang semifinal ada yang finalis 4 kali lah ya, 3 juara. Kalau misalnya seandainya tim-tim itu ada di Liga Pro, kan itu kan bisa Bisa. buat wadah utara gitu apa segala Kita macam. belum tahu ya kan. Iya. Kayak rezekinya anak itu Nah, dia. ke depannya kan. Karena di utara sendiri nggak ada tim yang benar-benar asli utara untuk di Liga Pro. Ya, jadi mimpi anak futsal juga udah takut dulu lah. Ah nggak ada tim dari daerah gua nih. Dari dulu apa baru beberapa tahun aja utara belum ada di Liga Pro? Kemarin kan ada sempat Devina. Oh sempet. Devina kami. Iya itu Devina juga merger sama kami. Iya. Karena nggak ada Ya, ini support. pemainnya. Saya sempat main. Sempet Oh main. iya tadi coach di awal. Iya, Itu yang jauh dari main Amatir. ke Liga Pro Iya. itu. Kayak gitu. Sempat. Padahal udah bagus nih kayak Devina udah ada Iya. wadah. Jadi kayak orang yang mau taruhin hidupnya di futsal lah, mau ngegas di futsal, hidupnya nggak mau kerja apa segala macam, berani gitu untuk ngambil keputusan buat di futsal. Cuman kan kalau dari tim luar kembali lagi bang, sepak bola kan tentang channel, Iya. ya kan? Sepak bola tentang Iya iya dong. Ada Iya. channel deket Bawa. bawah kan gitu. Beda sama gue. Iya. Bagus coret, nggak cerita Iya. mau bawaannya bos siapa, bodo amat. Benernya ambil baru. Iya. Emang channel, pantulan, ya. channel lambeling kan tapi perlu juga gitu sebenarnya. Iya. Itu udah fenomena yang melekat juga sih. Iya. Bahkan di negara kita orang dalam channel Itu. penyakit yang paling Iya, apa ya, susah. parah banget. itu mah. Kalau di utara ada tim ya, misal bener-bener tim dari utara gitu. Sekarang kan tetap ada nih kayak Pelindo, Iya. Pelindo cuman itu sifatnya perusahaan, apalagi BUMN lagi. Betul. Pemerintah juga. Iya, miliknya bukan milik kita sepenuhnya gitu. Punya. Ya alhamdulillah untung gua emang mimpi gua lah, gua pengen main di Liga Pro sama wilayah gua gitu. Iya. Untungnya alhamdulillah bisa walaupun gua di Pelindo gua nilai gua belum maksimal lah gitu. Kayak gitu. Kenapa ya? Ya nggak tahu lo bang. Performanya masalah perform itu. Iya. Masa perform lu jomblo ya? Ih. Banyak bang. Iya iya. Kira gue faktor Iya iya. jomblo, Agak. Enggak iya bener. Selain ngelatih, salurkan kos bentuk-bentuk dukungan dari Ukti. Bunganya udah cemberut no. Iya iya. Asli. Nah sekarang gue tanya nih harapannya coach. Mudah-mudahan kalau video ini didengar gitu kan. Gue sih mudah-mudahan sih didengar sih. Didengar. Harapannya gimana coach untuk futsal ya khususnya di Iya, Jakarta khususnya. Utara. Kalau harapannya ya intinya ya harus ada yang mewadahi lah untuk tim futsal nantinya. Kita bawa nama Jakarta Utara harus benar-benar terstruktur. Kita seleksi, ya nggak harus
Ya nggak apa-apa, ulang dari nol kita seleksi. Yang penting tahu nih gitu, begitu seleksi udah tahu mereka nih tujuannya, jadi biar ada bibit-bibit selanjutnya, itu aja yang disayangkan. Dan nggak lagi dianaktirikan. Dianaktirikan, bener. Soalnya sepak bola di Sumatera Utara udah bener-bener di apa ya, pemerintah tuh melek sekali. Iya, apalagi bahkan pemerintah sekarang dengan bangga ya membangun stadion itu nasional. Masa iya anak di futsal di utara lagi, aduh. Futsalnya maksudnya futsal lo Victory lagi. Iya. Nggak lucu. Iya. dan di kanan kirinya nggak ada. Lapangan futsal, mini soccer Mini aja soccer. ya. Itu bukan futsal kategorinya. Tempat latihan itu, tempat latihan. Iya, tempat latihan aja, itu stretching aja itu mah, stretching aja. Walaupun sepatunya nggak full ya. Iya. Oke, nah itu dia tuh ya. Harusnya ya adil ya pemerintah. Jakarta International Stadium buat bola ada lagi nih. Iya. Buat futsal. Senayan aja ada kok lapangan ABC. Masa JIS nggak ada? Aduh. Mungkin lupa kali ya, Pak Anies Oktober nih kan bentar lagi Pak Anies, masih bisa lah berapa bulan lah ya buat ngurusin futsal. Bisa, pastinya itu. Oke, Coach Dian dan teman-teman siap lah ya. Siap. Lagi. Mulai dari nol. Siap. Sebagai pemain bagaimana Gimana Bang? harapannya untuk futsal? Ya harapannya. Pasti masih punya cita-cita dong. Iya pastilah. Cita-cita tertingginya kan main di timnas ya. Amin. Sama main di luar negeri juga lah Bang, pengen ya. Banyak sih cita-cita mah ya. Cuman saya nggak mau ekspektasi berlebihan di bola juga lah. Di futsal Iya, ya. Biasa-biasa aja udah, jalanin aja udah apa yang ada gitu. Ya untuk harapannya sih ya lebih baik lagi lah, jangan sampai kayak yang dulu-dulu gitu. Biar anak-anak di utara ini ada wadah, ada tempat, nggak harus latihan sampai keluar-luar gitu. Kayak saya ngerasain dulu latihan di sana sini jauh-jauh, bahkan di utaranya nggak ada tempat latihan. Ada tempat latihan tapi cuman ya gitu-gitu aja, kita nggak ada perkembangan lah. Makanya tapi untuk anak-anak di utara ya semoga aja lu ada jalur sendiri lah, lu nggak ada di sini lu cari lagi di luar, jangan takut lah. Dan gue bilangin juga jangan takut lah untuk kita bermimpi di futsal beneran. Serius. Suatu saat futsal akan setara dengan sepak bola ya. Amin, Di Utara ya, di Jakarta ya. Di Jakarta. Oke, mantap teman-teman. Thank you yang nonton sampai habis. Gue pribadi, thank you nih Coach. Sama-sama. Juga doain mudah-mudahan dunia futsal diperbaikin ya. Ya, amin. Minimal setara lah sama sepak bola. Karena federasinya ada dan ketua umumnya tuh orang hebat ya. Iya. Orang ternama, Pak Haritano. Tano ya bener. Iya, Pak Haritano. Nggak usah setara sama bola, nggak apa-apa. Dilihat aja dikit gitu. Jangan cuek, jangan Karena cuek. kan federasi futsal itu sama-sama di bawah naungan PSSI. Harus Iya. setara, harus setara. Harusnya Cuma kalau gue nilai kalau federasi futsal sekarang malah udah bagus kali Bang. Federasinya ya. Iya. Cuma yang kita yang di utaranya ini kita nih iya. karena kan dia ya itu juga bagian dari dia Bro. Iya. Ngurusin ekosistem futsal kan. Tahu. Dia kan yang ngurusin turnamen-turnamen juga kan. Nah bibit-bibit di utara ya di Jakarta juga khususnya tuh. Apalagi kalian punya histori yang bagus, prestasinya juga udah bagus ya. Sudah layak lah kalau pemerintah mau ngurusin gitu kan, udah dibuktiin sama kalian bahkan tanpa support. Iya. Apalagi disupport. Iya, maksudnya udah ada contoh nih yang pahit nih gitu. Tidak disupport Iya. aja mampu finalis 4 tahun Iya. berturut, apalagi disupport. Ya bayangin sendiri. Pokoknya gitu teman-teman, diutarakan kali ini. Semoga teman-teman dapat juga membantu ya dari kemampuannya masing-masing dengan porsinya masing-masing. Apalagi yang demen-demen futsal ya. Iya. Ya kita bantu suarakan lah buat Coach Dian II dan teman-teman semuanya. Oke. Sekali lagi thank you Coach. Thank you. Siapa? Thank you dan see you di episode selanjutnya. Bye bye.